Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpinlah kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang di luar Kristus atau yang belum percaya dan menerima Kristus di hatinya adalah hamba dosa. Dosa itu memimpin orang yang belum percaya kepada kematian atau kepada maut. Roma 6 ayat 16. Dosa itu adalah fakta, bukan mitos, bukan fiksi. Dosa bisa memperbudak seseorang sehingga makin jauh dari Tuhan, makin mengalami kerusakan dan keterpurukan. Itu sudah pasti. Akan tetapi sebaliknya, apakah orang yang sudah percaya dan menerima Kristus masih bisa jatuh ke dalam dosa? Jawabannya, masih bisa. Bahkan sangat bisa. Karena itulah kita harus tetap waspada. Iblis tetap berjuang mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Iblis adalah bapa segala dusta. Dia adalah pendusta. Dia adalah penipu. Dengan cara bagaimana dia menipu kita? Ya, sebagai contoh, bisa melalui kecintaan akan uang. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Banyak orang mengira bahwa kunci kebahagiaan adalah memiliki banyak uang yang dapat membeli semua yang kita inginkan. Ada yang mengira dengan mempunyai banyak uang, maka semuanya akan beres. Akan tetapi ternyata itu hanya tipuan. Pendapat itu tidak benar. Pemikiran yang seperti itu tidak tepat. Sebenarnya kebahagiaan bukan karena berhasil membeli sesuatu, bukan karena uang. Kebahagiaan kita karena kita hidup mempunyai makna dan tujuan yang kekal sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan karena berkat-Nya, tetapi carilah Tuhan, Sang Sumber berkat. Dapatkan kasih-Nya yang lebih besar dari seisi dunia ini. Matius 6 ayat 33 menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu, cara lain yang bisa dipakai oleh iblis adalah melalui hawa nafsu atau keinginan manusia yang tidak terkendali. Di dalam Titus pasal 3 ayat 3, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya supaya dapat mengendalikan dirinya. Kita dahulu hidup tidak bijaksana. Tanpa diterangi firman, kita diperhamba oleh berbagai hawa nafsu. Kita tidak dapat menyangkal dosa karena kita sudah terikat akan dosa yang membuat hati dan pikiran kita tidak taat. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menebus orang-orang berdosa. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh mau mengakui dosanya, maka dosanya diampuni. Itulah yang membuat kita mengalami pembenaran. Bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apalagi yang bisa membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu bicara tentang kecemaran dan kedurhakaan. Di dalam Roma 6 ayat 19. Kecemaran adalah hal yang biasa bagi orang di luar Tuhan. Bagi orang yang belum mengenal Allah. Tapi orang Kristen yang hidup sesuai kehendak Tuhan, tentu tidak demikian. Kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak hidup dalam kecemaran, tidak hidup dalam pesta pora, tidak hidup di dalam segala kemabukan, tetapi kita justru hidup bagi Tuhan, menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, karena kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak dosa, tapi kita sudah merdeka dari dosa karena iman kita kepada Kristus Yesus. Nah, ini penting kita perhatikan.
dalam Roma 6 ayat 17. Nah, puji Tuhan, sekali lagi, karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita mengalami kemerdekaan dari segala dosa. Kita dibebaskan dari segala kuasa dosa, dari segala kutuk dosa. Kita sudah dibayar lunas dengan kematian Yesus di kayu salib. Maka segala dosa sesungguhnya tidak lagi membelenggu kita, tidak lagi menguasai kita. Ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami kemenangan. Penebusan itu membawa kita kepada pengudusan, dan tentu endingnya adalah hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, kita diminta supaya tidak kompromi, tidak main-main dengan dosa. Dan sekaligus kita tidak membuang kesempatan. Karena orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia harus hidup menjadi seorang hamba kebenaran. Dengan cara mempersembahkan hidup kita. Mau melayani Tuhan. Mau memberitakan kebenaran. Mau memberitakan Injil yang berkuasa untuk menyelamatkan. Inilah tugas kita sebagai hamba kebenaran. Memberitakan bahwa Yesus adalah kebenaran, Dia adalah jalan, Dia adalah hidup itu. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu, tapi juga melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.